Melakukan perjalanan panjang menggunakan mobil pribadi tentu bukan tentang tujuan akhir, melainkan tentang pemahaman dan pengertian tentang daerah-daerah yang dilalui. Selain itu, yang pasti tentang bagaimana menginspirasi bagi orang yang suka melakukan petualang. Indonesia kaya akan keindahan alam. Indonesia memiliki 34 provinsi, salah satunya adalah Provinsi Sumatera Utara. Ragam budaya, adat, logat dan bahasa, serta kisah sejarah selalu menghiasi setiap episode road trip kita bersama kaca film Call Plus yang berjudul Muda Berkelana Tua Bercerita. Setelah menjelajah jalanan lintas dari Danau Toba, kemudian Porsea, Balige, Siborong-Borong, dan berakhir di sekitaran kota Tarutung. Dan sekarang kita akan langsung mengarah ke kota terkecil di Indonesia yang bernama Kota Sibolga. Masih sama dengan episode sebelumnya, yaitu masih terus menyusuri daerah yang kental akan umat Kristiani. Kita akan terus dihiasi pemandangan gereja-gereja megah dan sulitnya mencari makanan halal di sepanjang jalan. Kota Sibolga sendiri merupakan kota yang berada di tepian laut lepas dari Samudra Hindia dan hanya mempunyai 4 kecamatan. Meski menjadi kota paling kecil, tapi Sibolga mempunyai jumlah penduduk yang sangat padat. Panorama yang disuguhkan Sibolga tak lepas dari namanya laut, gugusan pulau, dan perbukitan. Tetap sambat, jangan semangat. Dendep. Astagfirullah. Kita sudah sampai di episode keempat dari season 3 road trip bersama kaca film Call Plus. Kita sambil ngudut dulu ya, biar nggak ngantuk. Dan kita ini sudah memasuki dari kawasan kota dari Tarutung, Sumatera Utara. Buat teman-teman yang belum nonton episode sebelumnya tentang Siborong-Borong, Porsea, Balige, itu bisa ditonton dulu. Kita di simpang depan ini kita akan ambil arah ke kanan untuk ke arah Sibolga. Kalau ke arah kiri kita akan via Sipiro. Kita tidak akan lewat Tarutung Sipiro karena memang menghindari tanjakan viral dari Batu Jomba. Mobil kita ada body kitnya keliling. Jadi kalau lewat Batu Jomba takutnya nanti kita enggak hancur bagian depannya, ya sampingnya, ya belakangnya. Daripada kita via Sibolga aja, karena pemandangannya kalau lihat di internet maupun kata teman-teman tuh katanya jalannya pas di pinggir laut. Kita akan coba untuk kali ini. Belok kiri ke Jalan Lintas Barat Sumatera. Nah, di simpang ini kita ambil ke arah kanan ya. Jadi kita akan habis jembatan ini, atau bahasa Jawanya Tretek, itu kita akan menemui jalur kawasan paling ramai dari pusat kotanya Tarutung. Jadi meski kotanya itu nggak terlalu besar, tapi ternyata kayak gini. Bisa dilihat dari frame ini, boh, rame kan. Ada angkot, ada pusat perbelanjaan, travel juga banyak kayaknya di sini. Kayaknya kalau kita naik bis, kita sering ya bolak-balik lintas barat. Kalau naik bis kayaknya nggak pernah lewat sini. Mungkin itu karena bis itu nggak boleh masuk pusat kotanya. Dan mumpung kita bawa mobil pribadi waktu road trip, ya kita susuri aja yang belum pernah kita susuri waktu naik bis. Dan ini tadi di simpang banyak kali di sini kita temukan kayak simbol-simbol salib gitu ya. Ya karena memang kan Tarutung 90% itu penduduknya kan memang beragama Kristen, dan Tarutung sendiri itu kan bagian dari Tapanuli Utara. Nah, Tapanuli Utara itu kan jumlah terbanyak umat Kristiani paling besar di Sumatera Utara dan juga Pulau Sumatera. Dan ini Tarutung ini meski nggak terlalu besar ya, tapi masih banyak bisa kita temukan minimarket kayak Alfamart, Indomaret, kemudian Alfamidi kayak tadi banyak. Bisa dibilang nggak terlalu besar juga untuk kota Tarutungnya, tapi ya tuh di depan itu
gampang lah kalau kita masalah cari rokok, cari cemilan. Kalau takut nggak ada yang bisa bahasa Indonesia, ya lebih baik ke minimarket, itu pasti kan dia pasti berbahasa Indonesia. Bisa kita lihat jelas ya gimana model-model bentor untuk wilayah Tarutung kayak di depan kita ini. Jadi udah beda banget sama bentor yang sebelumnya dari si Borong-Borong. Pokoknya bentor-bentor di tiap daerah Sumatera Utara itu punya ciri khas masing-masing. Kayak di depan kita ini, kalau di si Borong-Borong kan kotak gitu ya, tempat sewanya penumpangnya. Ini kayak peti mati ada 2 gitu ya. Keren kan? Namanya Sumatera Utara pasti banyak lah apa namanya pengalamannya. Dan kalau menurut GPS tadi kata mbaknya ini kita sudah mengarah ke Sibolga dan kita sudah meninggalkan dari kota Tarutung. Ini pengalaman pertama saya sih. Menurut Maps itu jarak dari Tarutung ini ke Sibolga ini kurang lebih ada 60 km-an, dan paling lama ya kalau hitungan kasarnya bisa sejam sampai 2 jam. Untuk kontur jalannya ya kayak gini, ternyata nggak terlalu lebar, kecil. Kemudian hati-hati aja, banyak lubang. Dari tadi kita coba ngekor karena kita nggak hafal jalan, kita ngekor truk depan itu daripada resiko kalau kita mendahului kan. Sepi ya ternyata ya. Ini makin lama makin menanjak, makin kecil jalannya juga makin menanjak. Awas, banyak lubang, hantam lubang terus, pokoknya lubang ya, berjalan atau jalan yang berlubang. Padahal ini masih siang hari, tapi kita lihat ya, wah kalau pertama pengalaman kesini, wah ini cocok buat orang yang baru pertama pengen lewat Sibolga. Wah, pengalaman pribadi. Beruntungnya ini kita ke sini pas pertama kali kok ya ketemu pas siang ya. Saya nggak bayangin kalau pas malam, karena dari tadi kita lihat kan dari sekitaran nggak ada tiang lampu penerangan sama sekali. Dan ini bisa dibilang sepi sih kalau menurut saya dari kota-kota yang lain. Ya namanya kita sedang menuju ke kota terkecil di Indonesia, jadinya ya alhamdulillah lah kita nyampe sini siang. Kemudian ya jalannya dari tadi lika-liku nanjak terus, bisa sepi ya. Iya bener, sepi ini pokoknya intinya. Saya nggak bisa bayangin kalau kita pertama kali lewat sini terus ketemu malam hari tanpa penerangan, walah. Tapi untuk di sini awas hantam lubang. Kamsi cocok nih Kamsi, hantam lubang sikat aja ya, saya mah ngeman mobilnya. Tapi untuk medan jalannya sih saya lebih pilih lewat sini daripada lewat Sipirok Tarutung. Aspalnya kan lebih banyak lubang. Cuman karena memang ini mungkin pengalaman pertama kita ya, jadi kita ngerasa sangat sepi di sini. Bahkan kita dari tadi lari sendirian. Tadi kita lihat ada beberapa angkot, cuman karena memang mungkin tiap daerah kan punya angkot yang modelnya masing-masing. Jadi di sini tuh angkotnya itu malah model-model kayak plat hitam. Terus modelnya juga kayak dari Cherry gitu loh, Cherry terus dimodif jadi angkot. Bener berarti kata teman-teman, kalau ke Sibolga via Tarutung kalau nggak mual itu berarti kurang afdol katanya gitu. Memang bener ini bikin mual. Dan banyak juga yang bilang kalau kita nanti semakin dekat dengan kota Sibolganya itu malah lebih ekstrim lagi lika-likunya. Ini bukan apa-apa katanya, nanti kita akan buktikan sendiri. Dan di depan kita itu terlihat ya pemandangan Bukit Barisan. Itu Bukit Barisan itu menjulang panjang itu dari Sumatera Utara sampai ke Sumatera Barat. Mungkinlah dari Sibolganya di balik bukitnya. Mungkin loh ya. Kalau jalurnya kayak gini terus saya malah inget kampung halaman saya ini. Jalurnya kayak di Gunung Kidul Jogja, sudah sepi, lika-liku, naik perbukitan kayak gini. Asri. Cuman di sini cuacanya panas ya, panas banget, tapi berangin. Jadi mungkin karena Sibolga kan itu sama kayak Padang, Pariaman, deket laut. Jadi angin laut itu kan kencang tapi ya bikin panas. Cocok lewat sini. Pengalaman pertama ketemu pemandangan yang terang benderang ini, bisa lihat suasananya. Ini kalau malam lewat sini, wah ampun nih. Apalagi kalau kita nggak bayangin ya lewat sini
malam-malam pertama kali kehabisan minyak apa ban bocor. Wah, resiko. Dari tadi kita nggak lihat ada SPBU atau Pertamina Mini atau eceran banget, tambal ban nggak ada. Beruntungnya kita udah siap ya, karena udah dikasih tahu teman-teman isi minyak dulu sebelum masuk ke arah Sibolga, karena nanti jalurnya akan naik ke perbukitan. Ya bener berarti. Dio, ternyata bener ya. Makin lama ternyata makin bikin mual ini. Bikin muntah, bikin mual jalurnya ini. Dan naik lika-liku terus gak bisa kencang, jalurnya nggak terlalu lebar. Untuk pemula yang baru bisa nyetir atau baru keluar jalan jauh itu lewat sini hati-hati aja, pelan-pelan. Dan pastikan mobil di sini kalau lewat sini mobil kalian prima kalau mau ke Sibolga ini. Soalnya kayaknya sih biasa, tapi kalau kalian coba sendiri nanti akan kerasa gimana kontur jalannya. Kayaknya datar, ternyata naik, tiba-tiba naik lagi. Cuman saya nggak lihat bus sama sekali lewat sini. Travel juga jarang, tapi ada tadi. Bisa dibilang ke arah Sibolga ini ya ngeri-ngeri sedap, campur suasananya bagus. Kalau siang saya nggak, loh tuh kalian bisa lihat sendiri lah, nggak ada. Yang ada cuma tiang listrik sama tiang kayak tower apa namanya, provider gitu loh, buat kartu. Nah kalau tiang lampu penerangannya nggak ada, cuma ada tiang listrik itu, sama kayak tiang-tiang dari IndiHome kayak gitu lah. Motor gak sehat gak kuat ya. Bekas longsor. Padahal kondangan. Tuh,
yo kentekan tenaga lah Avanza aku akhirnya yo kentekan iki lho. Ayo Lek. Nekat deh. Dia yang punya jalan ya tuh, jos terus goyang terus, istimewa. Dari tadi kita itu sebenarnya kejar-kejaran sama Yaris Bakpo, cuman dari tadi gak kita videokan, takutnya nanti teman-teman bilangnya wah ngawur ternyata kalau kencang. Wah daripada gak saya videokan aja. Karena di jalur sini kita setelah lewat dari lika-liku yang jalannya sempit, ternyata kita nemu jalan besar dan ini bisa dibuat lari. Dari tadi itu awalnya ya saya didorong-dorong terus sama Yaris Bakpo-nya, ya tak ladeni lah, mumpung jalan lebar. Tadi tembus berapa ya? 120, bentar 120 km per jam. Wah, ada truk yang gak buat nanjak. Bagus nih pemandangannya. Tebingnya ini udah jalan lebar. Tebingnya bagus juga buat foto-foto. Cuman ya gitu, sepi. Kita lari aja sendirian dari tadi terus. Ya itu ada Yaris Bakpo. Cuman sekarang nggak kelihatan Yaris Bakpo-nya, nggak tahu kemana. Masa gak ngatasi ngejar Datsun. Halo pasukan Harman Sibolga. Akhirnya kita sampai di kota terkecil di Indonesia, yaitu Sibolga. Setelah dari tadi ya kita melewati rute yang bikin terus fokus, akhirnya sekarang kita bisa melihat kota yang pas di pinggir laut lepas dari Sumatera Utara. Akhirnya sampai juga kan kita bisa ke Sibolga. Jos pemandangannya ternyata. Cuman sekarang mobil kita lagi mengalami, bisa dibilang apa ya, iki trouble. Udah bunyi dengung dari tadi, nggak tahu, tak bikin lari tadi mungkin sama Yaris Bakpo, jadi sekarang dengung ngung. Kalau di saya bikin 40 gitu dengungnya nggak terlalu, tapi di atas 60 langsung ngung. Waduh, ini bagian kaki-kaki antara klaker kalau nggak yang lain ini. Jadi Sibolga ini merupakan daerah penghasil ikan terbesar di Pulau Sumatera ya. Meskipun menjadi kota paling kecil di Indonesia, tapi Sibolga ini kota penghubung antara Pulau Sumatera dengan Pulau Nias. Dan letaknya di kawasan Tapian Nauli untuk kota Sibolganya ini. Sibolga ini bisa dibilang kota sejarah, sejarahnya panjang banget. Kalau nggak salah dulu namanya belum Sibolga ya, waktu masih zaman-zaman bersejarah itu namanya kalau nggak salah Kota Bandar. Dan habis ini kita mau cari warung mau ngopi. Jalannya ternyata nggak terlalu lebar dan ini nggak tahu kita dari tadi kena ngerayap macet. Apa penyebabnya? Dan pemandangan di samping kita kayak gitu, langsung laut lepas. Jadi anginnya kenceng ini. Jalannya ini nggak terlalu lebar dan nggak jalan-jalan dari tadi. Gak tahu kenapa ini macet lama ternyata ini. Entah ada perbaikan jalan apa gimana. Dari tadi nggak jalan-jalan. Walah, ternyata jalurnya itu kecil terus truk ketemu truk mungkin, jadi ya gantian. Pantesan lama. Sibolga ini kota kecil banget ya, dan di sepanjang jalan itu banyak tulisan Sibolga kota ikan. Ya memang Sibolga kan julukannya juga memang Sibolga kota ikan.
Dan karena disebut kota ikan, nama oleh-oleh dari sini itu ya ikan asin. Kemudian meski kecil kotanya, tapi di sini tuh banyak pulau-pulau kecil indah dan wisata lautnya keren banget. Apalagi di sini menjadi pusat perdagangan dan perikanan yang ramai dari Sumatera Utara, terutama ya bagi Pulau Niasnya. Untuk jaraknya itu dari Medan itu 350 km dan luas wilayahnya ini kalau nggak salah 10,77 km persegi, dan jadi kota terkecil bersama kota Padang Panjang dan Cirebon. Ini kita jalan santai aja karena kita mau nyari warung kopi. Ini saya sekalian mau ngecek karena mobilnya udah bunyi dengung nggak karu-karuan. Ini nggak tahu ada polisi apa enggak sih. Dari tadi semua pengendara motornya itu nggak ada yang pakai helm. Unik juga ini Sibolga. Tapi ramai loh ini jalannya kalau sore kayak gini. Banyak sekali titik-titik macet, dan tadi kita kena ngerayap macet, nggak tahu. Ramai. Untuk pemandangannya kita masih terus di pinggir laut dari tadi itu, dan untuk model-model bentornya di sini itu juga sudah berbeda dari daerah Tarutung atau sebelumnya. Di sini bentornya itu kursi penumpangnya kayak ada sandaran kepalanya. Cuman ya gitu, ternyata di Sibolga itu hampir semua jalannya itu kayak kecil kayak gini kalau belum masuk kotanya, dan nggak lebar. Jadi ya wajib pelan-pelan kalau jalan. Kita akan terus dipandu sama Mbak GPS-nya. Dan ini kita akan terus dipandu sama Mbak GPS-nya, dan kayaknya habis ini kita diarahkan ke arah pusat kota dari Sibolga. Dan tadi kita toleh-toleh lihat warung kopi nggak ada, susah ternyata sini. Sama kayak di Pariaman, banyaknya warung makan, nggak ada warung kopi. Nah ini sekarang di simpang dari jalan Sibolga Baros ini ke arah jalan Ade Suryani Nasution ini, kita ambil ke kiri. Kita ngikuti Mbak GPS-nya aja, tadi suruh bilang masuk belok kiri, ya udah. Mungkin habis inilah pusat kotanya. Setelah 600 meter di bundaran, terus lurus ke Jalan Ade Irma Suryani, Jalan Ade Irma Suryani Nasution. Ya, kurang lebih ya pemandangannya untuk sore ini ya pusat kotanya kayak gini ya. Jadi ternyata ramai. Di sini tuh orangnya kayaknya sehat-sehat. Dari tadi kita lihat itu orang, entah di pusat kotanya yang daerah apa itu orang jogging semua. Sore-sore jogging. Saya pengen jogging aja nggak punya waktu, malah banyakan di jalan. Wah gak sehat ini kayaknya saya. Perlu ke Sibolga ini biar ketularan jogging. Halo pasukan haram-haram Sibolga. Wah keliling lagi kota Sibolga. Akhirnya pernah ya kesini ya. Jangan cuman katanya-katanya, kita coba sendiri. Dari tadi kita nyari warung loh, belum nemu yang pas. Cari yang ada parkirannya enak, terus tempatnya juga candu gitu, belum nemu. Mungkin karena pusat kota jadi susah nyari parkiran. Kalau di Gresik ya itu tiap 5 meter di jalan gini warung banyak banget, tinggal geser aja gampang. Kalau di sini lebih banyak kafe sama warung makan. Sungkan kan kalau cuman ngopi di warung makan yang nggak enak sama penjualnya. Kita cari warung tempat-tempat bener-bener tempat nongkrong aja biar enak lah. Saya mau menikmati dulu keindahan dari Sibolga. Ini kita akan coba nggak paksa jalan karena ternyata dibuat jalan 30-40 km aja dengung udah nguk. Wah ini antara klaker kalau nggak tapak bannya yang udah. Tapi kayaknya kita tadi waktu masa gara-gara balapan juga enggak, hantam lubang juga wajar, maksudnya enggak terlalu parah gitu, enggak. Apa mungkin ya kita nanti ngopi dulu lah biar tahu kenapa, terus apa solusinya. Waduh trouble lagi nih kayaknya. Tapi memang Datsun kata teman-teman kalau mesin sehat ya, cuman kaki-kaki rawan. Ini kita berhenti dulu di Alfamidi di daerah kota Sibolga, Tapanuli Tengah. Jadi sudah lepas Sibolga sih. Mobilnya bunyi kayaknya ada di bagian kaki-kakinya. Klakernya kayak bunyi wung. Saya cek dulu ini.